Hello everyone, welcome back with me Juni Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, geng? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan diberikan yang terbaik dalam langkah-langkah kalian di kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan bercerita kembali tentang salah satu musisi legendaris yang pernah hidup di muka bumi, yang memiliki pengaruh besar terutama di awal kemunculan skena musik grunge dan juga perjalanan industri musik modern. Ya, ini adalah kisah tentang Chris Cornell, everybody. Seperti apa kisahnya? Welcome to Story Behind. Chris Cornell lahir dengan nama Christopher John Boyle pada tanggal 20 Juli 1964 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ia merupakan anak dari pasangan Ed Boyle, seorang apoteker, dan ibunya Karen Cornell, seorang akuntan. Chris memiliki 5 saudara kandung dan tumbuh besar dalam keluarga Katolik Roma. Pada masa kecil Chris Cornell, ia sudah dipenuhi dengan berbagai macam tantangan. Pada usia 7 tahun, orang tuanya bercerai dan kemudian ia berserta saudara-saudaranya mengadopsi nama belakang ibu mereka, yaitu Cornell, menjadi nama resmi mereka. Dia berjuang dengan kecemasan sosial dan depresi sejak usia muda, yang akhirnya menyebabkan ia menarik diri dari sekolah dan teman-temannya. Oke, jadi dari kecil pun Chris Cornell ini udah mengalami berbagai macam masalah, geng. Salah satunya masalah yang terbesar adalah perpisahan kedua orang tuanya dikala ia masih berumur 7 tahun. Bayangin, saat 7 tahun di mana anak-anak lain ini mendapatkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tua, justru Chris Cornell harus menanggung traumatik besar di umur dia yang masih kecil, yang amat sangat muda saat itu ya. Dan bisa dibilang ini adalah masalah yang membuat ia, yang membentuk ia itu menjadi pribadi yang penuh dengan depresi dan juga insecure mungkin kalau bahasa hari ini ya. Jadi buat teman-teman, please ayo kalau misalnya ada masalah, sharing aja ke teman-teman terdekat, sahabat terdekat ataupun saudara-saudara terdekat. Jangan sampai kalian memendamnya sendiri dan akhirnya jadi penyakit. Chris menemukan pelarian dalam bermusik. Ia mulai bermain piano pada usia 9 tahun dan kemudian mengajarkan dirinya sendiri untuk bermain gitar dan drum. Pada usia 12 tahun, ia menemukan album The Beatles yang memberinya inspirasi besar dalam karir musiknya. Ketika remaja, Chris Cornell sudah bekerja di berbagai macam pekerjaan sementara, termasuk sebagai juru masak di sebuah restoran dan juga sebagai buruh bangunan. Ia juga mulai terlibat dalam scene musik Seattle yang pada akhirnya membawanya untuk membentuk band Soundgarden pada tahun 1984 yang menjadi salah satu band pionir dalam gerakan musik grunge saat itu. Awal karir bersama Soundgarden dimulai pada tahun 80-an. Chris bergabung dengan band The Sham sebagai drummer. Setelah The Sham bubar, Chris dan gitaris Kim Thayil membentuk Soundgarden pada tahun 1984. Band ini menjadi salah satu pionir gerakan grunge di Seattle bersama band-band seperti Nirvana dan Pearl Jam. Album debut mereka yang berjudul Ultra Mega OK pada tahun 1988 mendapat perhatian positif dan diikuti oleh album Louder Than Love pada tahun 1989. Namun, album Bad Motorfinger pada tahun 91 yang membuat mereka benar-benar terkenal dengan hits seperti Rusty Cage dan Outshine. Puncak karir dengan Soundgarden terjadi pada tahun 1994, gengs. Soundgarden merilis sebuah album yang bertajuk Super Unknown yang langsung sukses besar dengan hits seperti Black Hole Sun dan Spoonman. Album ini memenangkan Grammy Award dan memperkuat posisi Soundgarden di puncak musik rock dunia saat itu.
Tidak perlu waktu yang lama, gengs. Akhirnya Soundgarden ini menemui titik terbesar kesuksesan mereka dengan meraih penghargaan Grammy Award. Luar biasa. Hanya dengan 3 album yang mereka keluarkan, mereka sudah dapat penghargaan itu. Itu perjalanan yang cukup singkat ya menurut gua. Dengan 3 album aja udah dapat Grammy. Dan Grammy itu adalah penghargaan tertinggi di kalangan musik internasional. Jadi hal ini mengukuhkan mereka menjadi sebuah band rock besar dunia yang memang memiliki pengaruh besar terhadap karya-karyanya. Luar biasa, gengs. Namun sayangnya keberlangsungan Soundgarden tidak cukup lama. Setelah Soundgarden bubar pada tahun 1997, Chris memulai solo karir dan merilis album Euphoria Morning pada tahun 1999. Pada tahun 2001, Chris Cornell membentuk supergroup yang bernama Audioslave. Pasti pada tahu dong Audioslave. Bersama 3 mantan anggota Rage Against the Machine, yaitu Tom Morello pada gitar, Tim Comerford pada bass, dan drummer Brad Wilk. Audioslave menggabungkan gaya vokal khas Cornell dengan permainan instrumen yang kuat dari anggota-anggota lainnya, menciptakan suara yang unik yang memadukan unsur-unsur hard rock, alternatif rock, dan grunge. Sayangnya Soundgarden ini harus berpisah di tahun 1997, gengs. Nggak tahu apa alasannya, tapi yang pasti hal ini tidak menghentikan kreativitas dan musikalitas Chris Cornell yang masih membara. Terbukti ia masih mampu merilis solo album saat itu. Dan yang paling fenomenal adalah ketika ia bergabung bersama Audioslave, supergroup yang benar-benar mewarnai kancah musik rock modern saat itu dengan perkawinan silang antara Rage Against the Machine dan Chris Cornell yang membentuk sebuah lagu karya-karya yang bombastis sangat luar biasa. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam karir musik Chris Cornell bersama Audioslave. Album debut self-titled mereka dirilis pada November 2002 dan mendapatkan sambutan positif dari kritikus musik dan juga penggemar. Album ini memiliki beberapa hits seperti Josiah's, Show Me How to Live, dan yang pasti Like a Stone yang kita tahu semuanya. Bahkan Like a Stone sendiri menjadi salah satu lagu paling populer dari Audioslave, mencapai posisi puncak di berbagai tangga lagu musik rock. Album kedua mereka, Out of Exile, dirilis pada Mei 2005. Album ini menduduki puncak tangga lagu Billboard 200. Lagu-lagu seperti Be Yourself, Your Time Has Come, dan Doesn't Remind Me menegaskan kembali popularitas Audioslave dan memantapkan posisi mereka di dunia musik rock. Album ketiga Audioslave yaitu Revelation dirilis pada September 2006. Meskipun tidak sepopuler 2 album sebelumnya, album ini tetap menampilkan beberapa lagu yang mendapat perhatian khusus seperti Original Fire dan Revelation. Pada Mei 2005, Audioslave menjadi band rock Amerika pertama yang menggelar konser di Kuba. Konser ini diadakan di La Tribuna Antiimperialista di Havana dan dihadiri oleh lebih dari 50.000 orang. Konser ini menjadi salah satu pencapaian besar dalam karir Audioslave dan menegaskan keberanian mereka sebagai musisi untuk menembus batasan budaya dan politik. Sayangnya pada Februari 2007, Chris Cornell mengumumkan bahwa ia meninggalkan Audioslave karena perbedaan kreatif yang tidak dapat diselesaikan. Pembubaran Audioslave terjadi pada saat yang sama dengan reuni Soundgarden, band yang sebelumnya membesarkan nama Chris Cornell. Meskipun Audioslave hanya aktif selama sekitar 6 tahun, namun dampaknya terhadap musik rock modern sangatlah signifikan. Audioslave menjadi salah satu supergroup paling sukses dan diakui dalam sejarah musik rock. Dan kontribusi Chris Cornell sebagai vokalis utama tidak bisa dipisahkan dari kesuksesan tersebut. Karena suara kuat dan emosional Chris serta kemampuan menulis lagunya membantu membentuk identitas musikal Audioslave yang sangat unik.
Dan lagi-lagi amat sangat disayangkan gengs karena Audioslave akhirnya harus bubar karena masalah perbedaan kreativitas. Meskipun umur band ini hanya 6 tahun, mereka mampu merilis 4 album saat itu. Dan yang paling pasti menurut gua paling penting adalah mereka mampu melahirkan mahakarya seperti Like a Stone yang sangat melekat di kalangan pendengar. Luar biasa itu Like a Stone. Reuni Soundgarden adalah salah satu momen yang paling ditunggu oleh para penggemar musik grunge. Pada tanggal 1 Januari 2010, Chris Cornell mengumumkan melalui akun Twitternya bahwa Soundgarden akan bersatu kembali setelah lebih dari 1 dekade berpisah. Pengumuman ini disambut dengan antusiasme besar oleh para penggemar. Soundgarden akhirnya tampil lagi di tahun 2010 tepatnya di Festival Lollapalooza. Ini merupakan penampilan pertama mereka setelah 1 dekade lebih tampil bersama di tahun 1997 saat mereka konser di Hawaii. Penampilan ini menandai kembalinya mereka ke panggung besar dan memperlihatkan bahwa band ini masih memiliki daya tarik yang kuat. Bagaimanapun juga Soundgarden ini tetap di hatinya Chris Cornell gengs. Karena tanpa Soundgarden maka tidak akan ada nama besar seperti Chris Cornell. Ini adalah band yang membawa ia menjadi seorang musisi hebat dan terkenal. Jadi ketika Soundgarden punya rencana untuk reuni atau comeback, ya iyalah langsung oke brother let's go. Nggak pakai babi bu lagi. Karena apa? Bagaimanapun ia sukses dengan solo karirnya maupun dengan Audioslave, cuma Soundgarden lah yang mampu membawa ia mencapai penghargaan tertinggi seperti Grammy Award. Jadi ini adalah momen besar baik untuk Chris Cornell pribadi dan juga untuk para penggemar. Makanya mereka balikan lagi. Luar biasa kan? Setelah reuni, Soundgarden mengadakan beberapa tour dan merilis album kompilasi berjudul Telephantasm pada September 2010. Album ini mencakup beberapa lagu klasik mereka serta materi yang belum pernah mereka rilis sebelumnya. Selain itu, mereka juga merilis live album yang berjudul Live on I-5 pada Maret 2011 yang merupakan rekaman dari tur terakhir mereka sebelum bubar pada tahun 1997. Pada November 2012, Soundgarden merilis album studio pertama mereka dalam 16 tahun berjudul King Animal. Album ini mendapat sambutan positif dari kritikus dan juga penggemar dan menunjukkan bahwa band ini masih memiliki kreativitas dan energi yang kuat. Lagu-lagu seperti Been Away Too Long dan By Crooked Step menjadi favorit di kalangan penggemar. Meskipun Soundgarden telah bersatu kembali gengs, anggota tetap terlibat dalam proyek sampingan masing-masing mereka. Chris Cornell melanjutkan tur solo dan merilis album solonya, sementara anggota lain seperti Kim Thayil, Ben Shepherd, dan Matt Cameron juga terlibat dalam berbagai proyek musik lainnya. Namun Chris Cornell tetaplah Chris Cornell, seorang pribadi yang harus hidup berdampingan dengan kesehatan mental sejak ia kecil. Terbukti sampai akhirnya ia tua di umur 52 tahun, ia harus kalah dengan masalah kesehatan mentalnya. Sampai akhirnya ia harus meninggalkan kita semua beserta karya-karyanya dengan cara yang amat sangat tragis dan disayangkan. Kesehatan mental Chris Cornell adalah topik yang sangat kompleks dan mendalam gengs, mengingat pengaruh besar yang dimilikinya terhadap kehidupan dan karir musiknya. Berikut adalah beberapa fakta yang penting mengenai kesehatan mental Chris Cornell. Pertama, depresi dan kecemasan sejak usia muda. Chris Cornell mulai mengalami depresi dan kecemasan sejak usia muda gengs. Pada masa kecilnya, ia mengalami masa-masa sulit, termasuk perpisahan orang tuanya dan kesulitan bergaul dengan teman-teman sebayanya yang semakin memperburuk kondisi mentalnya. Kedua, penggunaan zat terlarang. Chris Cornell berjuang dengan masalah penyalahgunaan zat terlarang selama bertahun-tahun. Pada awal karirnya, dengan Soundgarden, ia seringkali menggunakan alkohol dan narkoba sebagai cara untuk mengatasi kecemasan dan depresinya. Hingga pada akhir tahun 90-an, ia memutuskan untuk berhenti dan menjalani program rehabilitasi. Berhasil bebas dari narkoba dan alkohol selama beberapa tahun.
Ketiga, keterbukaan tentang kesehatan mental. Chris Cornell seringkali berbicara secara terbuka tentang perjuangannya melawan depresi dan kecemasan dalam berbagai wawancara, gengs. Ia seringkali menyebutkan bahwa musik adalah salah satu cara utama baginya untuk mengatasi rasa sakit dan emosi negatif. Bersama dengan lirik-liriknya, Chris Cornell sering sekali menyampaikan perasaan dan pengalaman pribadinya terkait dengan kesehatan mental yang ia miliki. 4. Rehabilitasi dan pemulihan. Setelah menjalani rehabilitasi pada akhir 1990-an, Chris Cornell mengalami masa pemulihan dan kembali fokus pada karir musiknya. Ia kembali sukses bersama Audioslave dan proyek solonya, menunjukkan kemampuan untuk bangkit dari masa-masa sulit. Namun sayangnya, perjuangan melawan kesehatan mental tetap menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Mei 2017, Chris Cornell ditemukan meninggal dunia di kamar hotelnya di Detroit setelah penampilan bersama Soundgarden. Kematian Chris Cornell dinyatakan sebagai bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Beberapa jam sebelum kematiannya, ia sempat berbicara dengan istrinya, yaitu Vicky Cornell, yang merasa bahwa suaminya terdengar tidak seperti biasanya. Vicky kemudian mengungkapkan bahwa Chris mungkin telah menggunakan Ativan, obat untuk kecemasan yang bisa memiliki efek samping yang berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Kematian Chris Cornell membawa perhatian besar terhadap isu kesehatan mental dan pentingnya mendukung individu yang berjuang dengan depresi dan kecemasan. Keluarga dan teman-temannya termasuk Vicky Cornell sang istri telah berusaha untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri melalui berbagai inisiatif dan organisasi. Chris Cornell meninggalkan warisan musik yang kuat dan pengaruh yang sangat mendalam, serta menjadi pengingat akan pentingnya perhatian dan dukungan terhadap kesehatan mental. Chris Cornell dikenang karena suaranya yang kuat dan ekspresif, serta kontribusinya yang besar terhadap musik rock dan grunge. Ia juga dikenal aktif dalam berbagai proyek amal, termasuk kerjasama dengan organisasi seperti International Rescue Committee dan Music Care. Warisannya akan selalu hidup melalui musiknya yang terus menginspirasi generasi baru, baik di kalangan musisi maupun para penggemar. Well, itulah gengs kisah singkat tentang Chris Cornell. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita ya gengs. Intinya dari kisah ini adalah jangan pernah kita menyerah untuk meraih kesuksesan. Dan jangan pernah kita sampai kalah terhadap masalah-masalah yang hadir menerpa kehidupan kita. Tetap semangat meraih cita-cita, tetap semangat melawan permasalahannya, dan tetap keep strong agar kita mampu mendapatkan ending yang baik. Oke, sampai sekian saja. Well, see you next time, mother father.